Selamat datang di channel Ateis, channel yang menunjukkan kelucuan dari orang beragama. Video ini saya buat bukan untuk menghina atau mengejek, tapi justru menunjukkan kebingungan saya terhadap ajaran dan klaim dari tetangga saya. Mohon dikomentari dengan sopan, karena agama ada bukan untuk saling menghina. Silakan ditonton sampai habis dan kalau ada komentar, tolong masukkan di kolom komentar. Saat ini Ateis membahas sedikit hasil perdebatan dengan tetangga. Ada beberapa tetangga yang menjadi lawan debat saat itu. Pokok pembahasan yang ada diakibatkan tetangga ini selalu meledek Kristen dengan menyebut Kristen itu sesat. Tuhannya ada 3. Kalau dibahas sedikit tentang iman umat Kristen, Tuhan atau disebut Yahweh menciptakan alam semesta. Yahweh memiliki roh, yakni Roh Kudus, dan kemudian Tuhan menjelma menjadi manusia yang dinamai Yesus yang disebut anak. Inilah disebut Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan Trinitas ini yang selalu menjadi bahan olok-olok dari tetangga kita yang dengan bangganya menyatakan iman mereka menyembah hanya satu Tuhan. Dalam iman mereka tidak ada Putra, tidak ada Roh Kudus, dan Yahweh itu adalah Allah SWT. Sehingga tidak ada istilah Trinitas, yang ada hanya istilah Tauhid. Jika kita baca Matius 1 ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Dan Matius 1 ayat 20, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa anak itu adalah dari Roh Kudus. Dan apabila kita baca surah Maryam ayat 16 sampai dengan 19. 16. Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. 17. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. 18. Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa." 19. Ia berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci." Jika kita menilik kembali ayat 17, kata kami di atas sepertinya merujuk pada Tuhan, dan roh kami di atas merujuk pada roh Tuhan. Dan roh Tuhan itu menjelma menjadi manusia sempurna untuk menemui Maryam. Dan jika kita menilik ayat 19 di atas, kata ia itu merujuk pada roh Tuhan yang memberi seorang anak laki-laki yang suci kepada Maryam. Atau dapat disimpulkan bahwa anak laki-laki suci itu berasal dari roh Tuhan. Dan kalau kita baca surah Al-Baqarah ayat 87, dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab, Taurat, kepada Musa, dan kami telah menyusulinya berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran, mukjizat kepada Isa putra Maryam, dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus. Dan jika dibuat dalam skema, maka Allah SWT mengutus roh Allah pada Maryam dalam manusia sempurna untuk memberi anak laki-laki yang suci. Apakah ini bisa disebut Trinitas? Namun setelah menjalani perdebatan, kaum tetangga menyebut bahwa roh kami yang dijelaskan di atas adalah malaikat Jibril. Walaupun nama Jibril itu hanya tertulis di dalam kurung, dan mereka mengklaim bahwa Jibrillah roh Allah yang diutus menemui Maryam dalam bentuk manusia sempurna. Singkatnya, Jibril yang adalah seorang malaikat menjelma menjadi manusia sempurna untuk menemui Maryam. Jika kita baca kajian dari Zainatul Hakamah yang berjudul Ruh dalam Perspektif Al-Quran dan Sains Modern, pada halaman 247 dijelaskan tentang hakikat ruh. Di mana ruh juga dapat bermakna ruh yang ditanyakan oleh kaum Yahudi, yaitu ruh yang telah dikabarkan oleh Allah akan dibangkitkan pada hari kiamat bersamaan dengan para malaikat.
Di sini dijelaskan bahwa ruh berbeda dengan malaikat. Ruh juga bermakna Al-Masih, Ruh Kudus. Berarti Isa sendirilah Ruh Kudus itu, bukan malaikat apalagi Jibril. Dan jika kita buka Wikipedia, di sini dijelaskan bahwa roh dalam Islam adalah sesuatu atau unsur yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan sebagai penyebab adanya hidup. Ruh berasal dari kata Ariyah yang berarti angin, yang berarti sesuatu yang tak terlihat, tapi berenergi. Sementara malaikat diciptakan oleh Allah terbuat dari cahaya. Berdasarkan salah satu hadis Muhammad, malaikat telah diciptakan dari cahaya. Nah, pertanyaan saya, jikalau roh diciptakan dari angin, malaikat diciptakan dari cahaya, kenapa roh kami yang tertulis di surah Maryam ayat 17 itu adalah malaikat Jibril? Kenapa roh adalah malaikat? Kalau roh berubah menjadi manusia sempurna saat menemui Maryam, sangat wajar karena roh tidak terlihat seperti angin. Tapi kenapa pula malaikat Jibril harus menjelma jadi manusia sempurna untuk menemui Maryam? Bukankah malaikat itu adalah cahaya yang pastinya terlihat oleh manusia? Terbukti bahwa Nabi Muhammad itu dapat melihat wujud aslinya malaikat Jibril seperti yang tertulis pada surah An-Najm ayat 13. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Maka kesimpulan dari video ini saya buat adalah beberapa pertanyaan. 1. Apakah Anda sekarang sudah percaya bahwa ternyata di dalam Quran ada disebutkan seorang putra, yakni anak laki-laki yang suci, yang diberikan oleh roh Tuhan pada rahim Maryam tanpa adanya pernikahan? 2. Dengan melihat kembali kalimat di atas, apakah Anda percaya bahwa anak laki-laki yang suci itu berasal dari Tuhan? Bukan berasal dari bumi, karena dia dari roh Tuhan, bukan dari hasil pernikahan manusia di bumi. 3. Apakah Anda sekarang sudah percaya bahwa anak laki-laki suci itu bernama Isa, dan Ruh Kudus menyertainya? Ini berarti ada kaitan dari Allah di sorga, Isa anak laki-laki suci, dan Roh Kudus yang menyertainya. 4. Apakah Anda sekarang percaya bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pemahaman Kristen ternyata ada juga tersirat dalam Quran menjadi Allah, anak laki-laki suci, dan Roh Kudus? 5. Kenapa Allah berfirman selalu menyebut kata kami, tidak pernah berkata aku? Bukankah kata kami itu bisa berarti jamak? Dan yang terakhir, tadi saya sudah menjelaskan kebingungan saya. Bagaimana mungkin roh yang berasal dari angin adalah seorang malaikat yang berasal dari cahaya, dan malaikat yang terang benderang harus menjelma menjadi manusia yang sempurna untuk menemui Maryam? Mohon Anda beri tanggapan dengan sopan.